kenapa ketawa ya? Saya ketawa, Anda ketawa. Sukacita ya. Saya sukacita hari ini khususnya lagu baru saja. Saya pengen nyanyi tapi saya nggak hafal, ya. Akhirnya saya ketawa di tempat dulu saya. Saya hanya hafal Jalur Tuhan, saya Asmaroham. Nah gitu ya. Jalur Tuhan, Jalur ambil ya. Oh minta, maaf saya sedikit tahu bahasa Batak tapi mungkin saudara lebih pintar dari saya ya, pasti ya. Nah, seperti biasa tinggal di tempat dulu ya buat pemain musik. Saudara, semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Mana amin ini? Amin. Yang diberkati Tuhan, sama-sama tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Coba lihat sekarang saudara, dia senyum atau cemburu? Nah, salam dia katakan, semangat gitu ya. Nah gitu ya. Nah, kita semangat, kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Katakan, saya diberkati Tuhan. Datang begini di surga. Saya diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Saya diberkati Tuhan. Nah, itu dia. Jadi Tuhan tuh senang mendengar perkataan kita. Nah, saudara, saya akan boleh saya menyanyi? Boleh ya. Ya, jadi ada satu tempat pelayanan kemarin ya, saya diundang pelayanan ke situ. Dia tahu saya itu dia kasih pelayanan seperti ini juga, firman khotbah. Nah, tapi saat itu saya tidak menyanyi. Saya langsung firman Tuhan dan gembalanya tahu kalau saya itu hobi nyanyi. Nah, lalu dia bilang setelah selesai ibadah, dia bilang, "Bro, kenapa tadi nggak menyanyi?" Oh, ternyata dia pengen juga dinyanyiin. Dia pengen juga diberkati dengan pujian, gitu ya. Nah, dan saat ini sebelum kita jauh bersama lewat firman Tuhan ini, saya akan menyanyikan satu pujian dan sesuai dengan tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini, yaitu bisa lagu itu ya, walau sedikit ya, main di A. Nah, bagi kalau ada di LCD boleh ditampilkan dan nanti saya ajak jemaat kita nyanyi bersama ya. Lagu ini adalah lagu satu kekuatan, lagu penyemangat untuk kita menjalani tahun 2021 ini. Saya percaya saudara ada sampai saat ini dengan saya, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada kekuatan kita. Karena itu mari kita tingkatkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, walaupun kita mendengar di sana terpapar COVID, di sana meninggal karena COVID, di sana banyak isu-isu yang menakutkan, tetapi saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sisi kananku, tetapi aku akan tetap berdiri dengan teguh karena Tuhan besertaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Walau 1000 rebah.
Yes, Lord.
menjawab setiap pergumulan saat ini, yang akan memberi kekuatan, yang akan menumbuhkan iman kami lagi pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu menuntun kami dalam menjalani tahun yang baru ini. Tuhan bersama kami, dan kami tampil menjadi pemenang. Kami menjadi pemenang. Kami tampil menjadi pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kuasa urapan-Mu mengalir di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diberkati dan terus diberkati Tuhan sepanjang ibadah ini. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Sekali lagi puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan ya, karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk memuji Tuhan. Gak apa-apa main musik di sini aja dulu ya. Nah, saudara, saya berterima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya juga, mengundang saya ke tempat ini untuk kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan ya. Bapak Gembala kita, kami panggil dulu di asrama kami itu Om Sirai ya, Om Yabes Sirai ya. Karena kami satu asrama waktu sekolah Alkitab di Purbasari ya, kami sudah puluhan tahun gak ketemu. Dan waktu pertama saya lihat postingan Bapak Gembala di Facebook, saya kaget ya. Saya kaget karena saya tahu Om Yabes ini orangnya kurus tinggi ya. Nah, kayak orang Afrika lah gitu ya. Nah, kurus tinggi. Nah, maafnya hitam gitu ya. Nah, dia kan masih lumayan tinggi hitam. Kalau saya dulu di sekolah udah kurus, pendek, hitam. Nah, jadi waktu Om Yabes posting di Facebook pertama kami berteman di MP, nah saya lihat, wih, momokan, berarti sukses ini amat kita satu gitu kan. Nah, puji Tuhan, saudara, senang sekali kalau misalnya kita udah puluhan tahun gak ketemu, lalu bisa ketemu gitu ya, waktu di sosmed gitu. Dan kalau sudah di sosmed pasti kita kan ada kemungkinan ketemu tatap muka seperti inilah gitu ya. Dan puji Tuhan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, di awal Desember kemarin Tuhan percayakan saya untuk pulang ke Sumatera ini ya, pulang ke Sumatera karena saya bantu pelayanan di Bandung ya. Jadi Tuhan izinkan, saya udah berapa puluh tahun juga nggak pernah pulang ke Sumatera dalam momen Natal ya. Dalam momen Natal pokoknya udah semenjak pindah dari Medan. Waktu itu saya praktek, waktu itu Om Yabes praktek di lapangan bola, saya praktek di Maranatha di Omokari ya. Nah, jadi semenjak saya pindah dari Medan ke Jakarta sampai sekarang baru kali ini saya pulang kampung momen Natal kemarin dan tahun baru. Dan udah puluhan tahun nggak menikmati suasana Natal di kampung. Dan tahun ini puji Tuhan, walaupun di tengah-tengah COVID ya, Tuhan izinkan saya bisa pulang kampung di momen Natal gitu ya. Dan bersyukur kepada Tuhan, saya pulang kampung itu karena ada undangan pelayanan Natal di daerah Siborong ya, di Tongli Huta, Dolok Sanggul, lalu di Lubis, lalu di Silando. Kemarin sampai 3 minggu saya di sana. Dan selain itu ada juga kita ada pernikahan kemarin keluarga ya di Tangerang. Jadi saya bersyukur hari ini saya bisa ada di tengah-tengah saudara ya. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi saya bilang pemain musik kayaknya bingung ya, pemain musik jangan turun gitu ya. Nah, saya lebih suka, gak apa-apa juga ya, saya lebih suka diiringi dengan piano gitu ya. Nah, jadi gak apa-apa. Siapa namanya? Saya udah nginep di rumahnya tapi belum tahu. Maafkan ya, jadi bisa bikin melodi atau apa gitu ya. Tapi ya aja ya. Nanti kamu saya suruh lagi main ya. Nah, oke. Ya, jadi supaya lebih hidup gitu ya, lebih hidup diiringi dengan melodi-melodi pujian gitu ya saudara. Jadi
saudara, tadi saya katakan, tadi saya bawain lagu yaitu tentang walau 1000 rebah, ya, sesuai dengan sesuai dengan keadaan-keadaan kita saat ini. Ya, di mana-mana, bukan hanya di Sumatera, saudara, tapi di Bandung juga seperti itu. Ya, di Bandung lebih ketat. Ya, nah waktu saya pulang dari Bandung ke Sumatera, saya turun di bandara Kuala Namu, lalu dari situ saya ke Tanah Karo. Pertama saya ketemu sama bere saya, sama anak ipar saya yang menjemput saya turun dari bus. Nah, pertama yang disebutkan sama ipar saya apa, saudara? Dia bilang, buka masker kamu. Buka masker kamu, di sini ada COVID. Hah? Padahal saya dari Bandung udah pakai masker, udah pakai sarung tangan, udah pakai ini. Nah, enggak, maksudnya gini, saudara. Maksudnya kadang-kadang kan orang yang kita datangi itu kadang-kadang takut gitu, ya. Itu yang saya jaga. Tapi dia bilang, buka masker kamu, nggak ada COVID di sini. Dan memang selama saya di Tanah Karo, kemarin ke Kulit, nah saya lihat tidak terlalu seperti yang di Bandung gitu. Kalau di Bandung, saudara nggak bisa seperti ini juga dulunya. Kursi ini nggak boleh seperti ini, ya, harus di jarak-jarak gitu ya. Dan kursi ini banyak yang nggak dipakai, disimpan dulu sementara gitu ya. Nah, itu berita-berita yang menakutkan buat kita. Nah, dan kita dengar sendiri, di sana ada kematian, di sana ada sakit. Kenapa? Kena COVID, padahal tidak kena COVID. Nah, banyak pihak-pihak yang mencari keuntungan lewat kejadian ini. Nah, bukankah itu satu masalah dalam hidup kita? Bukankah itu satu dilema bagi kita? Nah, menakutkan bagi kita. Tetapi itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tahu, saudara ingat nggak pujian berkata bahwa zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Nah, itu dia, saudara betul juga ya. Nah, jadi saudara, itu yang menjadi kekuatan bagi kita, yaitu sabda Allah. Nah, pagi ini saya akan berikan satu tema, yaitu kemenangan di dalam Kristus. Kemenangan di dalam Kristus. Tadi malam saya sedikit singgung di ibadah pemuda ya. Kita buka ayat ini, kemenangan di dalam Kristus, yaitu dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Kita akan baca dari ayat yang ke-13, saudara. Saya ayat yang ke-13, saudara semua ayat yang ke-14. Oke? Dengan untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13 saya baca. Ayat yang ke-14 seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Saya mulai. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kebenarannya. Dengan kata kami Dia menyebarkan keharuman kemenangan Dia dan kemenangan. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih untuk kerjasama saudara yang sangat luar biasa baik. Nah, ini saudara, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Ini adalah satu ungkapan perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia tidak tenang karena sesuatu hal. Dia tidak damai. Dia belum tenang karena dia belum bertemu dengan Titus. Belum bertemu dengan saudara rekan pelayanannya Titus.
Nah, saudara, selanjutnya dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Di jalan kemenangannya. Tadi saya katakan bahwa tema firman Tuhan hari ini, kemenanganku di dalam Kristus. Boleh sama-sama katakan, kemenanganku dalam Kristus. 1, 2, 3. Kemenanganku di dalam Kristus. Nah, kemenanganku di dalam Kristus. Yang berbicara tadi pasti menang tahun ini. Tadi yang diam gak menang. Ada yang diam gak tadi? Ulang. Aduh, akhir. Kenapa tadi gak kucapkannya? Ulang sekali lagi. Kemenanganku dalam Kristus. 1, 2, 3. Kemenanganku dalam Kristus. Tapi tadi ada yang ngomong. Sekarang lebih keras soalnya. Takut. Ya. Nah, kemenanganku di dalam Kristus. Berbicara tentang kemenangan, tak lepas dari yang namanya apa? Peperangan. Berbicara kalau ada menang, berarti ada peperangan. Ya. Nah, kalau ada yang berhasil, berarti ada satu kontes atau pertandingan. Nah, makanya disebut namanya ada menang, ada kalah. Ada perjuangan, ada kerja keras, ada jerih lelah, ada tetesan keringat atau pergumulan. Itu semuanya akan menghasilkan kemenangan atau kekalahan. Siapa di sini pernah kalah? Wih, pernah semuanya ya. Nah, kalah apa ini? Kalah bertanding. Ya, pokoknya kalah apa aja lah ya. Misalnya kalah apa namanya ini? Kalah tebak-tebakan, ya kalah, iya kan? Nah, menghitung kalah. Terus kayak misalnya ada kalau 17 Agustus di Bandung itu kan ada perlombaan banyak ya. Ada tarik tambang lah, ada panjat pinang lah, ada ini, ada lah, pokoknya banyak yang kalah, banyak yang menang. Nah, kalau saya juga pernah kalah. Tadi malam saya sedikit share sama pemuda. Kayaknya mereka bingung juga, ya bingung karena saya memang tidak melanjutkan perkataan itu. Nah, waktu itu saya pernah kalah juga dalam hal ini. Saya waktu di Bandung itu suka ikut lomba ya. Lomba apa saudara? Ya, saya suka ikut lomba nyanyi. Ya, saya suka ikut lomba nyanyi di Bandung itu, gitu ya. Nah, yang lucunya, tahu nggak? Enggak, karena belum dikasih tahu. Harusnya jawabnya gitu dong. Tahu nggak? Enggak. Oh, ada juga yang enggak katanya. Ya. Nah, saudara, perlombaan yang saya ikuti itu yang lucunya. Kalau saya ikuti lomba lagu rohani, saya menang. Tapi kalau saya ikuti lomba lagu sekuler, Hidia rokapi, makanya gak datang tuh rokapi. Di mana rokapi itu ya? Kenapa jadi kesini jangan saya ya? Aduh, dalam. Nah, contohnya saya kayak saudara ya, masih single ya. Bukan promo. Nah, pada orangnya yang lain ya boleh juga. Ya, jadi malu ya. Ini tulang ya. Nah, jadi saudara, kalau saya nyanyi lagu rohani saya menang. Tapi kalau saya nyanyi lagu sekuler, saya tidak menang. Macam mana ini kan? Saya bingung sendiri. Ya. Ini ampun atau karo ini. Nah, saya Indonesia Idol udah 2 kali saya ikut. Nah, tadi malam saya bilang sama pemuda kan ada orang yang bertanya kepada saya bilang, oh kayaknya pernah lihat di sebuah forum kemarin masih ada ngomong kayak gitu. Kan lagu. Nah, terus saya bilang, di mana kok kayaknya bilang? Nah, terus iya, kamu pernah ikut lomba? Iya katanya memang. Ya waktu itu pernah selintas di RCTI dulu ya. Nah, terus saya ikut kontes lagu, saya ikut Indonesia Idol itu kita masuk 20 besar. 20 besar, oh itu udah merasa jago.
20 besar dari sekian ribu. Saya masuk 20 besar, makanya saya sedikit lewat di layar TV ya, karena masuk 20 waktu itu. Nah, saudara, tapi setelah itu saya kalah. Ya, setelah itu saya begitu mau masuk ke Jakarta, mau dikirim ke Jakarta dari daerah. Nah, di situ saya gugur dan selalu penyakitnya kayak gitu. Nah, jadi saudara, tapi saya nggak ini ya, maksudnya saya menerima dengan lapang dada. Saya nggak mau gila, saya nggak mau stres. Kayak kenapa aku nggak menang ini? Kenapa nggak menang? Enggak, ngapain? Ya kalau dalam pertandingan ada menang, ada kalah. Nah, tapi kalau lagu rohani saya ikuti, saya menang. Ya kan, hadiahnya kan kadang kan lebih besar dari sekuler. Kalau rohani kan hadiahnya kadang-kadang apa? Kenang-kenangan, uang 750.000. Ya, nah kalau di sekuler kan mobil 100 juta. Ya, nah jadi kadang-kadang kita ini tergiur juga dengan hal-hal itu ya. Nah, tetapi tidak maksudnya tidak menjadi satu beban gitu ya, karena dalam hidup ini ada kemenangan dan ada juga kekalahan. Begitu juga dalam sekolah ya, dalam sekolah nggak semua juara satu kan. Di sekolah mana pernah siang kali ini? Dalam satu sekolah ya, saya akan mengumumkan juara peringkat pertama semua kata gurunya. Nabuha di sekolah ini stres tuh gurunya. Ya, kan nggak mungkin semua ya, pasti ada yang dipilih. Ini cocok jadi juara satu karena dia pintar. Kalau ini udah juara 5 aja dari 5 orang murid karena Oto. Ada Pak Oto di sini. Jangan Oto. Ya, ada teman kami di Bandung ya, teman kami di Bandung itu dia nggak tahu dia orang Batak atau enggak. Pokoknya dia mengaku dirinya Batak, ya. Nah, tapi dia bukan dari Sumatera, dia dari Lampung. Nah, saudara, kami bikin namanya apa? Kami bikin namanya Naruto. Saudara, ada yang tahu di sini apa kepanjangan dari Naruto? Nah, kan pintar kali ada ini. Pintar kali ada sebelah sini ya. Saya juga tahu deh, tapi kan diucapkan takut. Ya, nah kami bikin namanya itu Naruto. Nah, mungkin ibu-ibu apa tadi kok nggak kedengaran? Apa? Oh, jadi kepo ya Bu ya. Nah, Naruto itu adalah, tulis, catat ya. Naruto adalah Nariti Naoto. Saudara, kenapa kami mau namanya Naruto? Kenapa kami bikin Naruto? Ya karena memang Naruto ya, Oto dia. Nah, jadi sampai kami bikin begini. Kami sampai ada bikin lagu seperti ini. Si Martalena, si Mentel, si Martalena, si Mentel, si Riti, oh tapi yang itu otak jalan pada ternyata mardongan doang sih, nggak usah cari kuncinya nanti marah Tuhan. Ternyata mardongan doang si Naruto. Saya bilang gini, Naruto itu kawan semua teman-teman saya. Nah, ditembak oto katanya, tapi diteriakin kayak yang teman kami ini, dia ketawa. Nah, tidak senang dipanggil Naruto. Makanya kami bilang, kau orang Batak atau orang apa? Nah, ketawa dia. Nah, karena itu memang kan lelucon kami di pastori ya, lelucon kami di pekerja-pekerja di sana, gitu ya. Nah, maksud saya di sini adalah kita semua adalah orang-orang yang diberikan Tuhan satu hikmat, yang mana kita harus pikirin, yang mana harus dibuat. Semua dipikirin, Anda cepat setrum. Mau? Enggak. Ya, semua dipikirin, enggak ada yang dipikirkan. Hal yang harus dipikirin tentunya yang membawa kebaikan bagi kita. Nah,
Makanya misalnya begini, saudara, tadi kan saya berbicara tentang kemenangan ini, tak lepas dari namanya peperangan. Hidup ini adalah penuh dengan perjuangan, penuh dengan peperangan, penuh dengan pergumulan. Kalau saudara tidak mau ada masalah, kalau kamu gak suka sama orang, kalau memang ada saudara dikit-dikit gak suka sama orang, dikit-dikit gak suka sama orang, dikit-dikit gak suka sama orang, kalau belum ada orang itu Anda belum gila. Artinya Anda belum talababa. Enggak, maksudnya enggak ini, maksudnya orang itu enggak, misalnya dia nggak suka sama orang itu, dia langsung menyindir kah, dia langsung ngomong inilah, dia ngomong inilah. Nah, kalau memang saudara nggak mau ada orang yang tidak sesuai dengan hati kita, itu berarti kita harus apa? Mati sudah di sana. Tidak ada lagi yang bikin kita jengkel, tidak ada yang bikin masalah, tidak ada yang bikin hal-hal yang menyakiti hati kita. Nah, tetapi selama kita ada di dunia ini, selama darah ini masih mengalir, ya, ada lagunya? Tidak ada. Selama jadiku masih berbeda. Nah, selama itu juga ada masalah. Kalau saudara nggak mau ada masalah, ya mati kuncinya. Nah, tetapi saudara, Tuhan izinkan kita mengalami perjuangan, kita mengalami masalah, kita mengalami satu pergumulan hidup, berarti Tuhan mau memberikan kita satu keindahan daripada Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya dari umur 2 tahun mama saya sudah meninggal. Saya tidak kenal mama saya. Dan saya belum selesai SMA juga papa saya meninggal. Nah, dari kecil itu, dari umur 2 tahun itu saya disamping sama kakak saya. Kakak paling tua perempuan, nomor 2 berarti paling besar cowok, nomor 2 kakak saya cewek. Itu yang menyapi saya waktu saya masih kecil. Katanya waktu meninggal mama saya masih cari susu. Nah, saya masih panggil mama, gitu. Nah, dan sesudah itu saya nggak lama kemudian saya langsung pindah ke satu kota. Jadi pagi saya pisah dengan kakak saya pisah dengan saudara saya tinggal sama orang lain, saudara. Saya kerja supaya saya bisa sekolah, ya. Dan pada akhirnya saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Di situ Tuhan banyak bekerja untuk memelihara saya sampai hari ini. Sedikit pun tidak pernah saya susahkan keluarga saya. Sedikit pun saya tidak pernah minta uang ke kakak saya sekolah atau saya kuliah, mengambil S1 saya waktu lalu. Nah, dan di tengah-tengah saya kuliah, saya juga bisa membantu kakak-kakak saya di kampung karena mereka masih dalam kesusahan. Nah, ponakan-ponakan saya di sekolah suka kalau di sekolah itu kan kalau nggak lunas nggak bisa terima rapor. Nah, itu saya ingat itu, saya masih kuliah, ini harus dibantu, padahal saya nggak kerja, saya hanya pelayanan. Tapi puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ya, makanya saya bilang gini, saya anak paling musuh, tapi seolah-olah di keluarga kami itu saya anak paling besar. Ya, karena kakak saya empat-empatnya di atas saya, bukan di bawah. Saya bungsu, saya tunggal. Tapi seolah-olah saya yang membantu mereka, nah, memperhatikan mereka. Saya dari jauh, dari Jakarta waktu itu belum pindah ke Bandung. Nah, dari Surabaya gitu ya. Nah, saudara, tapi saya mengambil kesimpulan begini, bahwa Roma tadi semua akan indah pada waktunya. Saya tidak perlu bersungut-sungut. Misalnya waktu lalu yang kakak saya suka meminta bantuan gitu kan, kalau saya harus bersungut-sungut, bukan karena ada, tetapi firman Tuhan katakan memberi di saat kekurangan itu berkat kita luar biasa. Ya, dan saya itu alami. Saya masih belajar, saya anak paling kecil, saya tidak bekerja. Kalau bekerja ya oke aja ya, terima gaji tiap bulan. Kan saudara tahu hamba Tuhan GPDI kan,
Nah, kita nggak pernah digaji. Nah, tetapi Tuhan selalu mengadakan, Tuhan selalu mencukupi sampai hari ini. Sampai hari ini saya bisa dicukupkan Tuhan semuanya berkecukupan itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, nah semua karena kemurahan Tuhan. Nah, jadi saudara, sekalipun ada pergumulan seperti yang tadi saya katakan, bahwa di situ akan saudara nikmati kemenangan. Amin. Di situ saudara akan nikmati kemenangan. Begitu pula perjalanan hidup kita, seperti berada dalam peperangan setiap hari. Tadi saya sudah katakan ya, tiap hari loh, bukan kadang kan gini ya, seperti kemarin saya bilang si borong-borong itu cuma si borong-borong, saya bilang begini. Kadang masalah itu seperti tamu tak diundang, dan tamu tak diundang itu kadang-kadang banyak yang datang. Artinya begini, pernah saudara mengalami ini? Datang masalah, belum selesai masalah ini, kita masih pikir, kita masih susah untuk jalan keluarnya, kita masih maksudnya belum ada, kalau istilah orang Brastagi sana bilang, belum bisa bernafas, udah datang lagi masalahnya. Belum pergi masalah ini, artinya belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Apa lagi ini Tuhan? Apa lagi ini Tuhan? Nah, tetapi pada saat ini saya mau katakan, banyak masalah berarti banyak berkat kita yang Tuhan siapkan. Jangan pernah bersungut-sungut ketika ada masalah. Jangan pernah menyesali. Saya tidak pernah menyesali mama saya, papa saya cepat meninggal, saya cepat yatim piatu, nggak pernah saya bilang, aduh Tuhan, kenapa sih? Tidak ada. Karena hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Ya, tetapi yang akan kita lihat, Tuhan akan menyediakan kita hal-hal yang paling indah. Ya, hal-hal yang paling indah. Saudara, di Bandung juga saya belum punya pelayanan seperti ini, tapi saya masih membantu pelayanan, artinya saya masih staf gembala di sana. Nah, di situ banyak pergumulan yang saya hadapi. Ya, saya nggak tinggal di pastori, saya kontrak sendiri di luar karena jam-jam pelayanan saya kalau tinggal di pastori nggak bisa bebas ya. Jadi saya tinggal di luar. Dan otomatis kalau saya tinggal di luar pastor, otomatis biaya lebih besar, biaya hidup lebih banyak, apalagi di kota kembang seperti itu, biaya hidup lebih besar. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Tuhan tidak pernah memberikan saya minta-minta kesana kesini. Enggak. Waktu saya kuliah, saya ngontrak. Tuhan mengadakan semuanya. Keluarga saya suka minta bantuan di kampung saat itu. Nah, tapi Tuhan siapkan semuanya. Bukankah itu satu peperangan buat saya? Bukankah itu satu pergumulan buat saya? Nah, dan di saat saya kuliah juga harus bayar uang kuliah, harus bayar uang kontrakan setiap bulan. Nah, dan di situ juga Tuhan menyatakan kuasanya mencukupi semuanya. Bahkan Tuhan memberikan saya juga sepeda motor untuk saya tidak naik angkot ke sana ke sini pada saat itu. Nah, saudara juga saat ini mungkin engkau punya pergumulan, mungkin engkau berkata, Tuhan kok belum Tuhan jawab ini. Mungkin sudah setahun yang lalu kita doakan, 2 tahun yang lalu kita doakan, mungkin sampai saat ini Bapak Ibu Saudara masih mendoakan hal itu. Percayalah bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk menjawab semuanya itu. Yang penting tugas kita adalah berlutut. Tugas kita adalah berdoa. Ya, kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan memberkati setiap pergumulan-pergumulan kita saat ini. Tidak gampang memang hidup di akhir zaman ini, saudara. Tadi saya sudah katakan masalah-masalah yang begitu besar di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita latih diri kita untuk beriman kepada Tuhan, latih diri kita untuk mengandalkan Tuhan, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Amin. Amin. Hanya Engkau, tahu lagunya? Pribadi yang mengenal hatiku.
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Dia pribadi yang mengenal hati saudara. Bapak Gembala terbatas, tetanggamu terbatas, apalagi keluargamu sangat-sangat terbatas. Tetapi Dia pribadi yang sanggup memberikan kita kemenangan. Amin. Dia pribadi yang sanggup memberikan kita kemenangan. Kalau kita selalu tertuju kepada Yesus, maka kita tidak akan memikirkan, dia mau keluarga dia seperti itu, saya dalam keadaan terjadi seperti ini, dia tidak memperhatikan saya. Padahal dulu waktu dia susah, bukankah karena seperti itu? Waktu lalu dia butuh ini, aku yang membantu aku. Tidak ada artinya seperti itu lagi. Mungkin saat mereka susah kita bantu, saat susah dia tidak bantu. Ingat, Yesus pribadi yang menggantikan semuanya itu. Kalau kita tuntut balasannya terbatas, tapi kalau Tuhan yang kasih kita balas berkat, itu bisa berlimpah-limpah yang kita nikmati. Ya, jadi saudara, nah, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu melingkupi saudara dan saya. Kita ada sampai hari ini sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa kesana kesini. Bukankah itu satu ucapan syukur kita kepada saudara? Ya, nah, semuanya kita harus syukuri. Semua kita harus mengandalkan Tuhan. Tadi malam saya bilang sama anak-anak pemuda begini, pernahkah kalian punya jam doa pribadi atau enggak? Setidaknya kalau kalian belum punya jam doa pribadi, doa pribadi gitu ya, saya bilang setidaknya kalian latih diri kalian untuk berdoa mau tidur, atau masih sudah bangun, atau doa makan, ya, atau doa saat kalian pergi ke luar rumah. Saya bilang harus melatih diri kita, karena kekuatan kita hanya dalam doa, saudara. Kekuatan kita hanya dalam doa. Ketika kita berdoa, kita kuat berdoa, kita gak gampang takut, kita gak gampang khawatir, kita gak gampang cemas, karena ada Roh Tuhan yang membimbing hidup kita. Mau apapun yang terjadi di dunia ini, gak ada hak kita sedikit pun untuk menghentikannya. Itu semua kuasa Tuhan. Yang penting, paling penting kita lakukan adalah doa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, karena doa itu bisa mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Seperti Rasul Paulus, dia tidak tenang, dia cemas karena satu hal kecil, tetapi ketika dia bangkitkan imannya, ketika dia bangkitkan gairahnya kepada Tuhan, maka dia katakan bahwa kemenanganku di dalam Yesus. Tuhan menyediakan kemenangan buat saudara dan saya hari ini. Tuhan menyediakan kemenangan buat saudara dan saya di tahun ini. Maka satu hal yang kita harus lakukan adalah berlutut di hadapan Tuhan, saudara. Berlutut di hadapan Tuhan. Siapa yang punya pergumulan hari ini? Siapa yang punya masalah hari-hari ini? Kenapa Tuhan belum menjawab? Kenapa Tuhan belum menjawab? Itu rahasia Tuhan. Tugas kita hanya berdoa. Tugas kita hanya percaya bahwa kemenangan kita ada di dalam Yesus. Amin. Amin, saudara. Nah, jadi ingat, mari kita buka ayat terakhir dalam 1 Korintus. Nah, semoga ini juga boleh menguatkan dan memotivasi kita untuk tidak takut, untuk kita tidak bimbang. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. 1 Korintus 10 ayat
ini ya. Baca dengan iman, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, maka itu benar-benar kita alami dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Pencobaan, pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi saat ini biasa, kata Tuhan. Bukan melebihi kekuatanmu. Tuhan lihat kemampuan kita, maka Dia izinkan itu. Dia lihat kita mampu, Dia lihat kita kuat, sehingga Tuhan mengizinkan hal itu. Bukan karena Tuhan mau meninggalkan kita, menyiksa kita, tidak. Tetapi Tuhan lihat kamu adalah orang kuat. Kamu adalah orang kuat. Amin. Haleluya. Siapkan dirimu dan kembali menghadap kepada hadirat Tuhan. Haleluya. Mari menyembah kepada Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan yang sudah menolong saudara. Haleluya. Haleluya.